awas hidup setuman saja. Nomor 3, tanda orang hampir kepada Allah. Nomor 1 tadi berbuat baik kepada orang. Nomor 2 mengalah. Nomor 3 wa milkil asya, memiliki segala sesuatu. Dabitannya di sini kaya. Menarik sufi di semian istri. Jadi apabila bisnis itu kan kadang menganggap lagi ini sudah ada bisnis. Memiliki segala sesuatu. Biasanya kalau orang mengalah dan orang berbuat baik biasanya Allah mencurahkan akan segala kekayaan. Nah di sini jalannya. Jadi selama kita ini belum sifat mengalah dan belum mau berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang, biasanya usaha kita itu mati. Karena apa? Karena kita belum bertakwa kepada Allah. Nah kalau kita mengalah, itu satu sudah menurut Allah. Kalau kita berbuat baik ke orang, 2 sudah menurut Allah. Kalau menurut Allah apa? Kalau orang takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki saling banyak. Nah, jadi memang usaha kita itu untuk mencapai kepada milkil asya, memiliki seluruh sesuatu ini hanya dengan rahmah dan rahmah, akhlak rahmah dan rahmah ini. Lalu asya itu dalam hidup kita. Nomor 4, wa qudusi anil asofil ghairil kamilah, membersihkan diri daripada akhlak yang tidak sempurna, seperti pemarah, itu bersihkan daripada itu. Allah kan halim, ya kalau kadang penyarikan, nah kita hilangkan sempat penyarikan. Kalau nafsu kita ini emosi seperti benar, sedikit saja emosi, sedikit saja tersinggung, itu memang sifat nafsu. Nah orang yang pelan-pelan tidak ada, bersih dari itu, tersinggung tidak ada, buruk sangka tidak ada lagi, dan lain-lain daripada sifat-sifat yang buruk-buruk. Ini masih buruk sangkanya tinggi mana voltasenya, tersinggung tinggi voltasenya, marah dan penyarikan tinggi voltasenya. Kada bisa para orang, walau kita keramat itu ngalarnya istilah lain juga. Nomor 5, wassalamati minha, menyelamatkan diri daripada akhlak yang buruk tadi. Kenapa jadi taqaddus dan salamah 2? Nah, taqaddus ini berusaha untuk membersihkan daripada sifat yang buruk-buruk itu. Kalau salamah, Tuhan yang membersihkan tanpa kita berusaha. Nomor 6, tanda orang yang berpangkat di sisi Allah yang hampir lorong. Wa'yato'il alam, kada mau menyakiti orang, kada pernah tangannya menampar, kada tangannya memukul, kada pernah batasnya meninjak, memberi keamanan. Jadi kalau bini aman, jadi kadada bininya nang katulahan, kadada anaknya nang kawalak, karena inya memberi itu i'to'il alam. Jadi lalu orang kalau percaya itu lain wali, dan buktinya ini tuh mantan sedin kadada katulahan, sidin kalau ma'amanakan jasad yang mantan muda tarik nang wali bunda lain. Di balik sini, orang yang memusuhi sini dianggap lain wali. Macam apa kali? Di macam apa hadir ini? Coba Nabi Muhammad
diganggu orang, ujar Sidin, mudahan Tuhan memberi rahmat lawan saudaraku Musa. Musa itu diganggu orang lebih banyak dari aku, padahal yang banyak diganggu Nabi Muhammad. Ujar Sidin banyak Musa. Berusaha Nabi kata, cuma perasaan, nangka itu cerita. Nang mengganggu itu dianggap wali, padahal wali bebujuran. Ini sifat yang luar biasa ini. Kalau ada lawas bisa berkumpul kan? Lawas dulu hanya kita kata ini iya ini aslinya sekali dikerumbuti lawas aslinya haro penimburuan benar haro sekalinya penyinggungan benar atau penyarikan benar sekali diparaki dari asalnya sangkan iya sekali lain. Nah ini kali pada sangkan kuku sekalinya henau, sangkan kuku sekalinya panau. Ya karena itu, ya karena nomor 7 wal ilahi ala aqaidil umur. Jelas melihat akan hakikat segala perkara. Nah ini Sidin kada membaca apa hakikat segala perkara. Karena Sidin kada membaca di sini, cuma yang ditulis Sidin wali-wali itu melihat akan hakikat segala perkara. Sidin kada mengadakan hakikat perkara itu ini kada karena ini termasuk ilmu kasyaf. Nang kada dibuka dan ditulis. Jadi semua wali-wali itu melihat akan hakikat sesuatu. Ya kata kawan itu kisahkan tak itu pemuda. Ini masing-masing rahasianya wali. Nomor 8 wa uluwir rutbah dan tinggi martabatnya. Misalnya presiden lawan MPR biasa kan nang mangkat nang maampihi presiden itu kan biasa MPR ya lawan BPR ya Allah DPR dulu hanya MPR hanya guru presiden itu hanya diganti oleh yang lain itu lebih jadi membaca tinggian martabatnya tinggi supaya tinggi di DPR. Nah, ini orang wali-wali ini tinggi mana pangkatnya? Tinggi pada DPR, tinggi daripada MPR, tinggi daripada presiden. Itu yang disebut karismatik. Itu yang disebut wibawa. Itu memang ada di sifat Allah dan turun ke Rasulullah dan turun kepada wali-wali. Nah, ini adalah mau'ibah. Sebagaimana Habib Abdullah Al-Idrus itu ada bisi anak namanya Abu Bakar Al-Adani Sidin Bakasidah hadhihi mawahib laysat bil maqasib ya hasidin bermula wibawa unda karismatik unda ini adalah hadiah dari Allah, bukan unda yang mau usahainya. Ya tak unda mau usahainya nyawa turut tiga biar unda dapat. Ini nyawa menurut tiga biar unda masih diulu-ulu. Memang mawahib tarian Allah bukan diusahai bil makasat. Ya hasidin, hai orang-orang yang iri dengki kepada ulama. Lalu ujar anak itu sebutnya, wa mitluna ya hasidina ya hasad, dugul ana. Bukan Honda ini, buku nang dihiri-hiruna. Tapi nang mahiri itu akan susah.
akan diberikan susah. Wa imma di akhirat susahnya, wa imma di dunia, wa imma kedua-duanya. Sampai kepada akhir Asmaul Husna. Napa penghabisannya? Yo. An-Nurul Hadi, Al-Badi'ul Baqir, Rasidus Sobur. Ya, Sobur kehabisannya. Nah, sangat penyabar. Nah, itu sangat penyabar. Dibari penyakit. Apa misalnya? Kepala sakit, sabar. Balung tuntung kepala sakit, parah sakit, sabar. Kemudian makan kada kawa, kuring kada kawa, minum kada kawa, sakitnya non stop 3 bulan, sabar. Dicelakakan oleh Marina, sudah kali dikira habis umur, sekalinya masih hidup. Kemudian pulang hendak minta ragu, dokternya kada ada. Dikirim ke Banjar, dokternya pun kada ada. Disirim ke Surabaya, ujar Surabaya kada harapan itu. Datang wali, operasi, insya Allah itu saja. Yang mana Anda sudah melihat surga waktu bangun kada ada. Ya operasi sudah. Operasi pulang parut, ditarik pulang parut, sabar. Balung tuntung parut itu lagi bujur, ginjal pulang. Balung turung tuntung lagi ginjal, gombong pulang. Balung tuntung gombongnya lagi manggah pulang nang datang. Bainam sasas. Balung tuntung nang ini ada pulang macam-macam. Sabar beras, bapak-bapak, kita sekilas. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Ujar Tuhan, Ayub kami sendiri, ujar Tuhan, melihat Ayub ini memang kurangnya penyabar. Kurangnya penyabar dan selalu kembali kepada kami di dalam setiap lewat. Sedikit riwayat. Nabi Allah Ayub rumahnya bagus, bininya 3, di antaranya Siti Rahmah. Anaknya ada, baik-baik rumah. Hartanya banyak, muridnya pun bertambah-tambah. Iblis melihat nikmat angka ini lawan Nabi Ayub, lalu iri dengki. Karena iri dengki, iblis main ilmu hitam. Lalu dikerjainya Nabi Ayub, lalu Nabi Ayub sakit. Mulai sakit kepala, sakit mata, sakit telinga, sakit hidung, sakit gigi, sakit paru, sampai kepada buruk awal-awal. Setiap kali datang penyakit, alhamdulillah. Setiap kali penyakit, alhamdulillah. Sakit pada iblis, namanya iblis dibawa udah gawi, alhamdulillah. Untuk gawi ulang, alhamdulillah. Sabar buat dari bangsat ini menjadi iblis. Jadi iblis itu sarik karena melihat orang berulah rumah, tukar motor, duit banyak, bini 3, anak baik lupa. Iblis cari kemananya. Mudahan di Madinah jangan ada iblis hantu aja. Lalu digawinya, nah ini ngarannya yang disebut dokter non medis. Nang kada kawan diobati lawan dokter kalau tahu ini non medis. Ini daripada iblis. Sesudah itu tadi sidin garing, limbah garing iblis mau umumkan. Menyerupa kayak pemerintah, menyerupa kayak dokter kesehatan. Padahal iblis pengumuman bahwa Ayub mempunyai penyakit yang sangat menular dan mematikan. Wajib Ayub diusir dari kampung. Wassalam ujar-ujar. Nengaran menyerupa kayak dokter dan spesialis mau memakan. Lalu Nabi Ayub diusir dan boleh tinggal di kampung. Lala bini sidin 2 ikum kata pendapat
kabutan. Anak sidin tinggal, harta lawan rumah. Mbah siapa nang mengawali ka hutan sudah nang buruk awak nenek. Bini sidin nang pangaran Siti Rahmah. Kada tahu aku jadi Siti Rahmah namun ka ini kada dang maragu laki ini. Kasihan nya. Cucuk ngarannya Rahmah, pengasih penyayang. Ini nang maragu laki nang buruk awak ini. Di bawah hutan, diantar di tanah, hujan-hujanan, panas-kepanasan, kada ada rumah, kada ada lampau, apa-apa. Ini sedikit saja kisahnya. Melihat laki ini kehausan, kelaparan, aku mintu juga, kegawaian ke kampung turun ke kampung, bapaknya di muara kampung, iblis pulang menyerupa. Nang kaya, kurang pejabat. Nah, iblis bisa menyerupa pejabat. Ahli kampung semua, ini kurang nang kena penjangkit penyakitnya yaitu Rahmah. Karena penjangkit telah dibada Ayub akan masuk ke kota. Maka terserahnya mana kayak bapak. Ujar kurang. Dapat banyak dapat makanan. Mana panang diginum? Bawa hujan jadi kanai. Lawan wangan bikin makan non lagi. Wayah rumput tumbuh, pucuk-pucuknya dihancur-hancurkan tangan disuapkan kalah. Nang tema Pak, tapi ayah siap kali macam-macam tadi. Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Ujar bini kena kawalun cari akan pulun meninggalkan pian jalulan supaya ada makanan minuman. Alhamdulillah. Nah ulun datang kada dapat makanan minuman karena diusir ulang kada boleh ulun ke kampung. Alhamdulillah. Jadi kita kan menunggu hujan dulu kada kawan minum apa-apa. Alhamdulillah. Nah ini rumput karing lagi jadi kada kawan mencari akan pucuk-pucuknya. Alhamdulillah. Ajar iblis bangsat bener aja ini penyambar bener mengalah terus. Coba ya kasih berdoa, ya Allah curahkan kampung itu rata anak yang musuhi ulun. Doa orang yang dolim itu kabul, orang kafir apalagi orang nabi wali yang berdoa makinnya kabul tapi kada mau kayak itu sifat-sifat wali kada kayak itu kada ada nang gagas kada ada nang muas. Kemudian iblis menyerupa. Ujar iblis, rumahnya Ayub ini lawan hartanya anaknya yang di rumah, lawan bininya di rumah. Ini dikhawatirkan kalau bina ada virus-virus yang mematikan di rumah sini. Macam apa? Ujar iblis menyerupa manusia, bakar. Lalu sekampungan membakar akan mati bini sidin yang tertinggal dan anak sidin. Harta sidin motor ya kau ini dan habis menyangka bakar. Orang kampung nang masih bender iblis dari iri iblis ini orang iri ini dia membakar harta orang habis iri dari luar biasa penyakit jadi gini bahayanya. Orang sigar di garing-garingnya, orang sugih dia bisa kasih harta orang mati. Orang gini bilang nari bandar menyadar orang iri ini nari bandar. Oleh sebab itu mudahan rumah tangga kita dibersihkan Tuhan daripada sifat iri itu. Kemudian iblis menyerupa kayak sesuruhan Nabi Ayub datang ke hutan. Ayub orang kampung nyawa membakar rumahnya akhirnya nyawa pampian. Nabi Ayub rumah pian dibakar orang kampung ini menyerupa kayak sesuruhan supaya Nabi Ayub tidak sesuruhan orang datang membawa kabar rumah pian dibakar orang, anak pian ini ulang, bini pian harta pian habis. Nah apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillah. Nah kita potong aja panjang biasanya lamun hendak langsung panjangnya silahkan pian menginjam atau mencari kitab sarannya Bada'i'uz Zuhur Badal ba'alif bada itu amjah lawan ma'in Bada'i'u lalu az-zuhur alif lam zai'ah waw karena kitabnya kira-kira sekilan kisah sabru Ayub sabar Nabi Ayub
Itu kan orang garing-garing itu bagus di kitab itu diperiksain nang tema Nabi Ayub sahabatnya. Kenapa garang? Karena Nabi Ayub itu mengandung Nur Muhammad. Nah di sini Nur Muhammad menang dari Nabi Ayub ini nanti kita periksa sifat sabar itu dari Nabi Muhammad, dari Nur Muhammad. Pama min khalaqin fil baladi Mahmud illa wa huwa mutalaqan hadzailil wujud. Sabar nang Nabi Ayub itu asalnya dari Nur Muhammad. Pangkasannya lalu ujar Tuhan, inna wajadnahu sabira. Bunda sudah mau uji macam-macam ujian ya, dasar penyabar pada Ayub. Ni'mal abdu, sebagus hamba Bunda. Iya. Innahu awwab, inya ini selalu alhamdulillah. Luar biasa. Riwayat ini luar biasa. Kitabnya Bada'i'ul Zubur. Penyakitnya itu ulat-ulat di awak bini sidin membantu sidin rahmah. Ujar Nabi Ayub, Rabbi inni massani abduh. Ya Allah, ulun ini terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani abduh. Rabbi inni massani abduh. Ya Allah, ulun ini ada penyakit, tapi ulun yang paling kasih. Limbah sidin membaca itu, napa ujar Tuhan? Fakashafna ma bihi min dhur. Maka ulun baikkan penyakitnya. Wa ataina Unda hidupkan bini-bininya dan anak-anaknya. Harta-hartanya Unda pulihkan. Wa midlahum min rahmatan minna. Malahan Unda tambah gandanya daripada yang dahulu. Rupa Nabi Ayub lebih cantik dari yang dahulu. Bini sini lebih cantik, anak sini lebih cantik, harta sini lebih banyak. Ini berbalasan. Mbah Iblis nang kayak apa? Halulungan Iblis. Anak buah Unda, anak cucu kenapa nyawa? Karena nulungi Unda. Tolol bener beradaan ini. Ini Ayub menang sebenarnya berhasil. Ini yang kalah Mbah Iblis. Jadi Iblis itu kalah lawan orang yang kalah. Namun kita mengalah aja. Yang mati terkajut aja. Iblis itu mati terkajut aja. Biar lawan bini tak sifat mengalah aja lah, kita akan lelaki non bini itu mengalah lah. Insya Allah ini akan mencari akan pulang nang anom. Bah gosok sini tinggal benar. Wa kullu hadha min al-haqqil wadih. Bermula semua yang aku ceritakan ini adalah benar dan jelas. Artinya sifat-sifat wali dan menurut Nabi menurut Allah itu jelas saja. Wal kalam adahi tabyinul haq. Lamun kita jelaskan lagi itu namanya menjelaskan yang benar. Salah lah. Yang benar dijelaskan salah. Kata. Insyaallah ta'ala. Dan selain dari tabyinun lil haq wa tahaddutsun bihi. Wa tahaddutsun kepada tabyinun. Tabyinun lil haq wa tahaddutsun bihi. Dan memandangkan yang benar. Kalau yang benar dipandangkan salah. Nah,
li'anna al-fakhra fid din mambiyun bi nabi syari'il amin sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah agama, menjelaskan agama itu lepas daripada menyombongkan diri. Menjelaskan agama lepas daripada menyombongkan diri. Jadi setiap orang yang menjelaskan kebenaran tidak ada bersombong. Bahkan orang yang menjelaskan kebenaran itu menyatakan akan rahmat Allah. Kan biasa orang kalau orang berbicara dengan yang benar selalu dianggap orang bersombong pada itu. Tak mana padahal ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in fasadaqatin wa huwa mu'minun." Lamun orang itu di masalah agama menganggap bahwasanya orang yang menerangkan kebenaran itu bersifat sombong, maka ia menantang akan Rasulullah SAW. Ujar Nabi Iqbal sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Aku ini sayyid daripada manusia. Dan tidak ada masalah sombong. Aku ini sayyid dan aku berkata itu bukan sombong. Memang benar. Nabi itu sayyid memang benar. Jadi kalau orang mengatakan bunda ini sayyid tapi benar, itu kan sombong. Nang sombong itu orang mengatakan nang salah. Nafal fakhra wa bayyana al-haqqa wa awdara ni'matallahi alaihi wa tahaddatha. Coba lihat Rasulullah menghilangkan sifat kesombongan, menyatakan yang benar bahwa dia adalah sayyid dan menyatakan dia diberi Allah angkat sebagai nikmat yaitu sayyid. Jadi apa salahnya kalau orang ahli pidato atau khutbah atau dai buat sayyidina waktu Nabi Muhammad sayyidina Muhammad buat Rasulullah. Coba lihat orang-orang yang beradab lewat Rasulullah. Orang-orang menurut Allah Ta'ala mesti membuat Rasulullah, mesti membuat sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Muhammad kadang-kadang lamun orang beradab. Lamunnya kadang-kadang sayyidina kadang Rasulullah-nya harus sama. Wujudan harus sama. Sebab kadang memakai akhlak Allah, kepada Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Tuhan menyebutnya Rasulillah. Laqad ja'akum rasulun. Wa ma Muhammadun panjang Muhammad. Coba putingnya wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi nang Sayyidina nang Muhammad baca harus diupati. Nang kaimah pajak yang dasinya harap, nang kaimah kacamatanya harap, pamilanya Muhammad tinggal Sayyidina Rasulullah-nya. Nang kada usah diupati pintangan sisinya. Pintangan Muhammadnya nang jangan diupati. Kalau pintangan yang lainnya nang bagus-bagusnya umpati aja. Ini manusia ini ada bagus, ada kata. Model pohon kayu tadi juga ya kalau nang bagusnya diturut, nang ada bagusnya ada umpat. Dan ulun minta kepada hatib-hatib yang ada mengaji hari ini, waktu ikam di baca khutbah itu Sayyidina dibuat Rasulullah dibuat ikhlas.